warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku, kita akan melanjutkan materi pendidikan kewarganegaraan dengan bab Pancasila. Kita akan melanjutkan materi minggu lalu yang berkenaan dengan pengamalan Pancasila. Hari ini kita akan melanjutkan pada sila ketiga dan juga sila keempat. Kemarin kita telah memahami, belajar bersama-sama tentang pengamalan Pancasila dengan sila yang kedua. Sekarang kita akan lanjutkan tentang sila ketiga dan juga sila keempat. Kita perhatikan bersama, kita pelajari bersama ya. Lanjut. Nah, apa sih bunyi sila ketiga? Apa kalian masih ingat? Bunyinya adalah Persatuan Indonesia dengan lambang Pancasilanya dilambangkan dengan pohon beringin yang besar, yang kokoh, yang subur, yang kuat. Apa makna dibalik tentang pohon beringin itu sendiri? Kita sebagai warga negara Indonesia diminta untuk selalu mencintai tanah air. Kita bersatu untuk melindungi negara kita, melindungi semua budaya, melindungi semua produk yang ada di Indonesia agar tidak diambil oleh warga asing, oleh negara asing. Nah, Persatuan Indonesia ini yang ada di sila ketiga melambangkan tentang cinta tanah air, cinta nasionalisme kepada negara kita. Lalu, contoh apa sih yang mengamalkan sila ketiga atau penerapan apa yang bisa kita lakukan pada sila ketiga? Kemarin kita sudah belajar tentang penerapan pada sila pertama dan juga sila kedua. Sekarang kita lanjutkan ke sila ketiga. Nah, pada sila ketiga, contoh yang bisa kita lakukan, contoh yang bisa kita terapkan pada kehidupan kita sehari-hari, misalnya jika kita di dalam lingkungan sekolah atau lingkungan bertetangga dengan teman-teman kita yang lain, kita bisa bermain dengan rukun bersama teman-teman. Nah, kalian bisa lihat di gambar yang sudah Ustazah tampilkan, ada sekumpulan anak-anak kecil yang sedang bermain dengan teman-temannya. Pada gambar yang di sebelah kiri, itu ada permainan balap karung. Adakah yang sudah pernah bermain balap karung di sini? Biasanya kan kalau lomba 17 Agustus kita sering memainkan lomba balap karung. Nah, anak-anak yang ada di gambar juga seperti itu. Yang sebelah kanan itu permainan egrang. Permainan egrang menggunakan dua bambu yang kemudian dikasih pijakan untuk kita naik di atasnya dan berjalan di atas bambu tersebut. Semua permainan dari balap karung dan permainan egrang ini merupakan permainan tradisional. Nah, ketika kita bermain dengan teman-teman, kita kan sudah melestarikan permainan tradisional. Alangkah lebih baiknya agar tidak menciptakan permusuhan, kita bisa bermain dengan teman-teman secara rukun, secara bersenang-senang dengan teman-teman yang lain tanpa ada permusuhan. Kalau kita menang, kita tidak boleh menjelekkan teman kita yang kalah dalam permainan tersebut. Walaupun juga ada teman kita yang kalah, kita yang menang tidak boleh sombong dan merasa diri kita lebih hebat daripada teman-teman kita yang lain. Nah, contoh apa lagi yang bisa kita terapkan pada sila ketiga? Nah, tidak membeda-bedakan teman, baik dari suku, dari agamanya, maupun dari ras. Kemarin di sila pertama, Ustazah sudah menjelaskan kepada kalian bahwa agama yang telah disahkan di seluruh Indonesia itu ada 6 jumlahnya. Nah, mayoritas atau penduduknya yang lebih banyak agamanya di Indonesia adalah agama Islam. Kita yang beragama Islam, beragama Muslim tidak boleh menjelekkan atau mendiskriminasi teman-teman kita yang beragama non-Muslim. Jadi merasa kita yang paling banyak agama di sini, kita merasa teman lain yang dengan agama lain itu merupakan agama yang kurang baik. Nah, itu bukan contoh yang benar. Kita harus saling bersatu karena kita Indonesia. Ingat ya, ada semboyan yang berkata seperti ini, berbeda-beda tetapi tetap satu.
itu semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Semua perbedaan yang ada di Indonesia itu menciptakan keindahan. Coba sekarang kalau kita pikirkan dari ujung Sumatera sampai ujung Papua, jika budaya kita sama, jika agama kita semua sama, kemudian pakaian adat kita sama, cara bicara atau bahasa kita sama, itu tidak ada warna. Nah, kita dikasih Tuhan anugerah dari sekian ribu penduduk yang ada di Indonesia, kita mempunyai perbedaan, bukan dijadikan untuk permusuhan, tapi kita cintai bersama, kita tidak boleh membeda-bedakan, karena itu yang membuat Indonesia berwarna dan lebih beragam. Nah, dilihat dari gambar itu kita bisa lihat ada anak-anak kecil yang menggunakan pakaian adat, dari mana saja, ada yang dari Bali, ya kan, kemudian dari Betawi, ada yang dari Kalimantan, Papua, ya kan. Terus yang gambar sebelah kanan ada seorang anak kecil yang beragama Muslim, teman-temannya tidak memakai kerudung, juga mereka bisa berteman dengan baik. Warna kulit juga gambar yang di bawahnya, ada warna kulit putih, coklat maupun hitam, tidak menjadikan mereka itu merusak pertemanan. Semuanya sama, kita berteman baik. Dan yang terpenting adalah tidak membeda-bedakan teman. Selanjutnya, nah kita lihat ada gambar upacara keagamaan. Mengikuti upacara keagamaan atau upacara bendera dengan khidmat. Kita sebagai seorang warga negara tidak boleh merasa agama atau upacara keagamaan kita yang paling dan yang paling harus diikuti oleh agama-agama lain. Itu tidak boleh. Kita bisa melihat dari misalnya dari Pulau Bali, kita melihat ada upacara ngaben di sana. Terus ada upacara yang ada di Bromo misalnya, itu upacara Kasodo. Upacara Kasodo itu upacara yang dilakukan oleh masyarakat Tengger di sekitaran Gunung Bromo. Begitu banyak upacara keagamaan yang diadakan di Indonesia, kita mengikutinya dengan khidmat, dengan catatan jika itu memang agama kita, ya. Kalau kita seorang Muslim, ya kita patuhi agama-agama yang ada di umat Muslim, sholat 5 waktu, kemudian mengikuti sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha. Kalau umat lain juga demikian dengan upacaranya tersendiri. Bukan berarti kita umat Muslim juga ikut ibadahnya umat Hindu, umat Buddha, kita ikut upacara mereka. Tidak, asalkan kita tetap menghargai. Kemudian contoh apa lagi yang bisa kita terapkan pada Pancasila sila ketiga, yaitu menggunakan produk buatan Indonesia. Anak-anakku, yang perlu kalian tahui bahwa produk buatan dalam negeri atau dalam Indonesia itu sendiri itu tidak kalah baiknya, tidak kalah bagusnya dengan produk buatan luar negeri. Bahkan salah satu produk kita sudah diakui dalam UNESCO. Contohnya apa itu Ustazah? Yaitu batik. Batik seperti gambar yang Ustazah tampilkan di kiri atas, itu adalah batik yang digambar langsung dengan tangan tanpa mesin. Itu juga merupakan kebanggaan Indonesia. Sudah ada dari zaman dulu, dari zaman nenek kita sudah menggunakan produk batik. Ada lagi yang lain, misalnya topeng, patung, anyaman bambu yang kemudian dibuat untuk tas, kerajinan tangan, dan juga baju dengan khas tenun dari masing-masing daerah. Kemudian bisa apa lagi kita terapkan? Kalian nanti jangan lupa juga tulis komentar pada kolom Google Classroom contoh apa saja yang bisa kalian terapkan pada Pancasila sila ketiga. Kemudian kita lanjut pada Pancasila sila keempat. Nah, di sila keempat bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dengan lambang Pancasilanya adalah kepala banteng. Apa makna yang terdapat pada sila keempat? Pada sila keempat ini mengajarkan kita bahwa semua hal yang berurusan dengan orang banyak, dengan kegiatan orang banyak, alangkah lebih baiknya jika kita mengambil suatu keputusan juga dimusyawarakan
secara bersama-sama untuk menyelesaikan suatu masalah. Ini sangat penting agar mengurangi yang namanya perselisihan, agar semuanya setuju dan juga tidak ada pertengkaran di dalam suatu kelompok itu tersebut. Nah, contoh penerapannya apa yang bisa kita lakukan pada sila keempat? Contoh pengalaman yang pertama. Nah, ini sering kita temui di dalam kelas. Contohnya adalah diskusi bersama kelompok belajar. Dulu kalian kelas 4, ada beberapa ustadz-ustazah kalian yang memberi tugas kelompok, kalian disuruh berdiskusi, membuat suatu tugas, membuat suatu karya bersama teman-teman kelompok kalian. Apa yang kalian lakukan? Pasti kalian merembukkan bersama. Kalian diskusi bersama tentang apa tugasnya, ini maunya diapakan. Nah, kalian selalu berdiskusi dengan teman-teman yang lain agar semuanya setuju, barulah kalian mengerjakan tugas. Diskusinya biasanya dilakukan oleh banyak orang, namanya diskusi pasti dilakukan lebih dari satu orang. Nah, itu di gambar kalian bisa lihat siswa dan siswi perempuan dan laki-laki sedang mendiskusikan suatu tugas mereka yang diberikan oleh guru mereka di dalam kelas. Kemudian contoh apa yang bisa kita lakukan di sila keempat lainnya? Nah, musyawarah dalam pemilihan kelas. Biasanya jika masuk tahun ajaran baru, entah itu dari kelas 1 sampai kalian kelas 6 nanti, pasti awal masuk guru-guru kalian, ustadz-ustazah kalian selalu menentukan siapa yang paling cocok menjadi ketua kelas, siapa yang paling cocok menjadi bendahara, sekretaris. Kemudian nggak cuma itu aja, ada yang namanya tim ya, atau si kebersihan, si kesehatan, si kerapian, dan lain sebagainya. Semua itu dilakukan ustadz-ustazah kalian dengan bertanya dulu ke seluruh kelas. Setuju nggak kalau si A dijadikan ketua kelas? Alasan apa yang membuat kalian setuju jika si A dijadikan ketua kelas? Dan lain sebagainya. Hingga semuanya setuju, semuanya sepakat, akhirnya sampailah di hasil akhir, semuanya setuju dan diambillah sebuah keputusan. Kemudian ada lagi, nah ketika kalian menyampaikan sebuah pendapat atau diskusi di tengah banyak orang di suatu kelompok, ada baiknya kalian menyampaikan pendapat tersebut dengan bahasa yang baik, dengan tidak teriak-teriak, dengan tidak berbicara kasar, karena tidak semua orang yang kalian kenal di situ, atau mungkin ada seseorang di dalam situ yang lebih tua, atau ada ustadz-ustazah kalian. Selalu gunakan bahasa sopan yang santun. Sekarang giliran kalian untuk menulis pendapat tentang contoh lain dari pengamalan Pancasila sila ketiga dan juga sila keempat. Seperti minggu-minggu kemarin, kalian hanya perlu menuliskan pendapat kalian pribadi ya. Jangan mengambil dari internet. Kalian berpikir dengan pendapat kalian sendiri. Menurut kalian, pengamalan Pancasila sila ketiga dan sila keempat itu apa? Selain yang Ustazah sebutkan tadi. Kalian bisa berpikir sendiri tanpa menggunakan internet ya. Ustazah yakin anak-anak kelas 5 sekarang jujur tanpa membuka internet. Kalian tulis di komentar yang ada di Google Classroom, dan jangan lupa untuk membaca pendapat teman-teman kalian yang lain agar pengetahuan kalian lebih luas. Baiklah anak-anakku, sekian dulu penjelasan dari Ustazah tentang pengamalan Pancasila sila ketiga dan juga sila keempat. Kita bertemu lagi minggu depan. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan sampai jumpa.